Oke Mas Bro, welcome to my channel. Sanggaong, kita mau bikin tutorial walaupun nggak jelas, tapi ini jelas, ini malah bermanfaat sekali gitu kan. Jadi gini ya, dirasakan di sekarang ini kan adalah eh nih, saya judul pertamanya adalah pemasaran sistem Manggaong. Oke. Jadi akan mengulas dunia sekarang ini kan memang memaksa kita untuk mau gak mau ya sebagai pebisnis gitu kan. Pebisnis ini nggak bisa menutup mata tentang kita untuk tidak online gitu. Maksudnya kita pelan-pelan dipaksa untuk meninggalkan cara-cara offline. Mungkin ya ada sebagian besar ada yang masih berprinsip di offline gitu kan. Tapi di sebuah kondisi sekarang ini, apalagi di tingkat sekarang ini kan memang maksa kita untuk online. Apalagi ketemu orang sekarang covid lah, takut segala macam gitu kan. Akhirnya kita dipaksa untuk online. Oke, jadi saya akan membahas tentang gimana caranya yang mungkin ini adalah salah satu strategi eh, untuk memasarkan dengan cara-cara online, tapi ada sebuah kondisi yang memaksa kita untuk berkreativitas dalam sebuah menawarkan sebuah produk gitu kan. Jadi untuk slide keduanya adalah ini kunci dari sebuah penjualan yang saya pahami bahwa adalah produk dan pemasaran, ya kan gitu kan. Kalau produk ini saya tidak terlalu penting ya. Untuk produk apa sih? Misalkan contoh gini teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan menjual produk, ya kan, pasti teman-teman berpikir bahwa oh saya nyari produk yang murah, yang kualitas, ya kan, begini begini begitu begitu. Kalau dari strategi ini saya menutup mata untuk produk ya. Produk ini saya nomor dua kan, saya jadi utamakan ialah posisinya ialah pemasaran. Jadi posisinya akan saya balik seperti ini. Nah, nah gitu kan. Nah, produk ini jadi sebagai bahan yang kedua gitu kan. Jadi sesuatu yang kedua gitu. Kenapa bisa seperti ini? Nanti saya ceritakan sampai ke bawah ya. Jadi kalau misalkan strategi yang saya sampaikan ini berarti pemasaran adalah kunci dari semua produk bisa kejual gitu kan. Bagaimana caranya? Jadi gini, menjadikan image kreativitas di atas produk. Jadi misalkan teman-teman punya produk, saya nggak peduli produknya apapun juga gitu kan. Karena kalau misalkan teman-teman berargumentasi atau berlawan kompetitornya itu ialah perbandingan tentang murahnya sebuah harga produk gitu kan. Itu tentu teman-teman pasti bersaing ya. Susah gitu, sulit zaman sekarang itu kan. Karena lawannya juga punya harga yang sangat fantastik gitu kan, tentang murahnya harga itu. Terus kalau misalkan bersaing tentang kualitas, banyak juga produk yang lebih mengutamakan kualitas, harganya juga lebih murah, sehingga teman-teman juga sepertinya sulit untuk menjual apa namanya produk teman-teman gitu kan. Jadi saya akan menawarkan sebuah strategi ya, gimana caranya produk itu walaupun produknya itu berada posisi yang murah, mau mahal, mau kualitas atau tidak gitu kan, tapi bisa bisa kejual. Jadi gini teman-teman, kita harus berubah mindsetnya. Jadi tadi saya yang udah bilang tadi atas adalah menjadikan image kreativitas di atas produk, ya kan. Jadi yang kita jual adalah kreativitas, bukan produk. Gimana caranya? Contohnya gini, contoh kreatif pemasaran ya. Di sini saya jelaskan bahwa ada penjualan tiket nonton bareng, ya kan. Nonton bareng ini adalah produk utamanya ya. Yang saya kasih ini nonton bareng adalah produk utamanya. Terus kita itu kalau misalkan kita jual tiket aja nonton bareng, ya kan, itu seperti agak sulit karena nggak ada ininya loh, nggak ada sesuatu yang bikin menariknya gitu. Kalau misalkan nonton bareng doang, orang juga kayaknya kalau gitu saya jual tiket nonton bareng gitu kan. Nonton bareng apa ya, film Marvel gitu kan, produk Marvel kayaknya biasa, di nonton juga biasa lagi, ini di nonton di rumah gue bisa, di YouTube gue banyak gitu kalau macam gitu kan. Jadi benet banget gini judulnya ini gini kan, kalau misalkan kita jual ini doang. Tapi kalau misalkan kita bungkus nih ya, kita jualnya itu gini, bagaimana kalau kita balik, ini kan kita jual tiket nonton bareng, kita tambahin dengan makanan nonton bareng, kita bikin paket nih, makanan nonton bareng, tempat nonton barengnya, sama cindera mata nonton bareng. Nah sekarang kan misalkan judulnya kita balik, hmm, kita balik seperti ini teman-teman ya. Misalkan pada saat kita memang utamanya adalah menjual tiket nonton bareng. Tiket nonton bareng ini saya posisikan di terakhir gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena yang tujuan saya adalah yang ini yang penting tuh. Yang penting itu yang jadi duit itu sebenarnya di sini nih. Tapi walaupun tiket memang jual, pentingnya itu jual jual tiket nonton bareng ya. Tapi yang ini yang sebenarnya yang penting itu nih, yang saya blok ini nih, ya kan?
ini yang lebih daripada hanya sekedar nonton bareng gitu kan. Jadi yang kita jual adalah kreativitasnya, kreativitas menawarkan sesuatu, ya kan, menawarkan sesuatu, bukan hanya sekedar tiket gitu lah. Jadi yang kita tahu adalah cendera mana nonton bareng posisi di ke atas. Jadi kita akan menggaungkan gitu kan. Menggaungkan yang kita jual adalah makanan nonton bareng, tempat nonton barengnya, cendera mata. Jadi bungkusnya yang kita bungkus, jual bagus, otomatis tiketnya kebeli, ya kan gitu kan. Ibaratnya gini, kita akan membuat sebuah event. Eventnya itu apa? Eventnya adalah nonton bareng gitu kan. Kalau misalkan nonton bareng apa disediain ya, seperti kayak misalkan mungkin fasilitasnya apa gitu kan. Otomatis kan kalau misalkan eventnya nonton bareng, otomatis jual beli tiket pasti dong, pasti beli tiket dulu kan, nggak mungkin tiket itu udah pasti, udah hal yang wajib gitu kan, bukan sunnah lagi. Nah kalau misalkan kita cuma jual tiket nonton bareng gitu kan, itu tanpa ada bungkusnya lagi dan kreativitas yang lain, itu tuh seperti kayak ya udah nggak ada sesuatu gitu. Terus satu lagi sasaran, jadi gini, untuk slide selanjutnya ya. Jadi perbedaannya adalah mungkin saya langsung ke nanti saya balik ke slide 5 tapi ke 6 dulu ya. Oh 5 aja lah. Oke. Kita akan perbedaan dulu ya. Oke, mungkin jelasin yang 4 dulu lah supaya nggak bingung. Kenapa saya seperti ini gitu kan. Jadi gini, kalau di dunia sekarang ini kemajuan teknologi semakin luar biasa dan generasinya juga beda ya. Kalau zaman dulu mungkin yang nonton-nonton itu orang tua ya kan gitu kan segala macam. Tapi kalau ini saya menyesuaikan dengan kondisi sekarang, yaitu sasaran kita adalah makhluk yang namanya milenial ya kan gitu kan. Milenial ini, nah ini, jadi bukan masalah nilai itu, bukan bukan ini jual nonton bareng tuh, nggak, bagi mereka itu nggak ada apa-apanya gitu. Nonton bareng tuh biasa aja gitu, kecuali nonton bola ya. Nah apalagi nonton bola, tambah lagi tempat nongkrong barengnya ramean, tambah makanan nonton. Jadi yang kita jual itu adalah yang bungkusnya ini gitu kan. Kalau misalnya sasaran milenial, insya Allah ini bisa kejual gitu loh. Oke, selanjutnya adalah pemasaran konvensional. Di super pemasaran konvensional itu kan pemasaran yang sistem lama ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sistem lama itu misalkan kayak jual pempek pakai sangke, ya kan gitu kan. Jual pempek pakai sangke keliling komplek gitu kan, atau dorong gerobak, itu namanya konvensional. Tapi sekarang perbedaannya dengan sistem online, ya kan. Misalnya saya kasih apa namanya, strategi di sini adalah sistem online. Jadi kalau untuk sistem online ini memang berbeda ya dengan konvensional gitu. Kalau konvensional ini dia terbatas ya sistemnya gitu. Kalau online ini bebas karena kita memegang dunia maya ya. Terus untuk promosi juga kita bisa bebas dan free gitu ya. Tidak menggunakan tenaga, tidak menggunakan ya biaya-biaya yang lebih, hanya sekedar produk aja yang kita tawarkan gitu kan. Bahkan kadang-kadang yang kita tawarkan itu kalau misalkan kita offline, kita offline ini kita keliling komplek. Sedangkan online ini hanya cuman modal kuota misalkan gitu kan. Kita pemasarannya tawar-tawarin dulu ke orang segala macam gitu, bisa ngobrol. Oke, selanjutnya adalah namanya kalau yang namanya pemasaran door to door. Pemasaran door to door adalah yang biasa dipakai sama orang itu yang keliling-keliling komplek, itu namanya door to door. Datang-datang ke saudara, datang-datang ke teman-teman gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pakai eh, pemba pemasaran sistem online itu, kita pakai menggunakan website, email, FB atau Instagram, dan bebas ya. Dan itu hanya modal kuota gitu kan. Terus kalau misalkan kita pakai pemasaran konvensional, kalau pemasaran konvensional ini kita sasarannya terbatas dan memang kita punya langganan ya, tapi nggak juga, tapi beda juga. Tapi kita juga punya, kalau misalkan untuk yang online juga bisa kita punya langganan kalau misalkan udah cocok ya. Dan mereka setiap ada event atau kita punya produk, dia merasa ada sebuah kepuasan gitu kan, kita juga bisa memberikan itu gitu. Nah, untuk sasaran terbatas ini kita bisa lepas dari sasaran ini. Maksudnya konsumen terbatas ini ya, bisa kita buka dengan makin lebar dengan sistem online tersebut. Yaitu dengan salah satunya ya itu kita tawarkan bebas pakai apa itu, pakai broadcast atau pakai apa gitu kan. Sekarang kan banyak ya seperti itu ya. Terus kalau misalkan kita penawaran konvensional, sistemnya itu tidak kreatif. Ya kan gitu kan. Memang memang saya juga pernah lihat gini, ada orang tuh ditanya gitu, Mas kenapa Mas eh jual pempek itu harus pakai sangke, kata dia kan gitu kan. Oh ternyata bukan mereka nggak mau ya,
bukan mereka nggak mau untuk berubah untuk online gitu, tapi memang image nih, sebuah image itu pada saat mereka jualnya sistem pakai sangke, udah itu dia keliling kompak, itu lebih dekat sama masyarakat, sehingga itu memang produk itu dibuatnya itu